Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali saya Nolis Tera Pawestri kembali menyapa Tribuners dalam acara podcast Tribun Jogja. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial bagi Taman Pintar Yogyakarta karena merayakan ulang tahun yang ke-14 pada tanggal 16 Desember hari ini. Nah, Tribuners, untuk kita melihat lebih jauh tentang hari ulang tahun Taman Pintar ke-14, sudah hadir bersama kita narasumber kita untuk berbincang-bincang. Yang pertama, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Bapak Aman Yuryadi Jaya, kemudian Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta Ibu Retno Yuliani. Selamat siang Pak Aman dan juga Bu Retno. Selamat siang Mbak. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Taman Pintar Yogyakarta ini Bu. Nah, ini sudah 14 tahun ini ya Bu ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan Taman Pintar sejauh ini, tapi kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Aman Yuryadi ini terkait dengan latar belakang didirikannya Taman Pintar Yogyakarta ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi Taman Pintar ini digagas atas pemikiran bahwa Kota Yogyakarta ini adalah kota pendidikan juga kota pariwisata. Predikat ini tentu tidak hanya sekedar sebuah predikat, tetapi harus dikuatkan sehingga predikatnya dari waktu ke waktu tidak semakin melemah tapi menguat. Sehingga oleh karenanya pemikiran pemerintah Kota Yogyakarta pada saat itu untuk memperkuat predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan sekaligus kota pariwisata perlu dihadirkan sebuah instalasi yang menggabungkan dua kepentingan pendidikan tetapi dalam nuansa pariwisata. Maka hadirlah Taman Pintar Kota Yogyakarta ini. Oke, nah ini ke-14 tahun ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini 14 tahun perayaan Taman Pintar ini nih Bu ya. Ini tema yang diangkat pada HUT kali ini apa ini Bu? Mungkin sebelum ke tema, jadi saya bicara dulu tentang dinamika Taman Pintar yang boleh dikatakan agak-agak Jadi kita bicara tentang Taman Pintar itu bisa dari dua sisi, dari kelembagaan maupun dari sisi kemampuan keuangan. Jadi memang dua hal ini sangat penting bagi kami dan sangat mempengaruhi kehidupan kami hingga sampai pada titik umur 14 tahun ini. Jadi ibarat gadis itu sedang cantik-cantiknya begitu ya Pak. Jadi memang sebelum pandemi dulu Mbak, seperti kita ketahui, jadi Taman Pintar ini alhamdulillah pengunjungnya 1 juta pengunjung setiap tahun itu selalu tercapai ya. Jadi ibaratnya per hari itu target 3.000 pengunjung itu kita dapat. Jadi ini linear dengan pendapatan kami untuk operasional kami. Jadi dari mulai gaji karyawan, bayar listrik, pengembangan, pemeliharaan dan lain-lain itu dari operasional layanan Taman Pintar. Kemudian adalah datang pandemi yang dirasakan dampaknya oleh seluruh dunia usaha di seluruh dunia ya, tidak terkecuali juga untuk Taman Pintar. Jadi dari 1 juta pengunjung rata-rata kemudian terkena pandemi di tahun 2020 kami hanya mendapatkan tidak ada 30%, hanya 270.000. Kemudian di 2021 itu tingkat ini sangat tinggi, jadi dari itu menjadi 130.000. Jadi hanya 13% dari 1 juta pengunjung, dan itu linear dengan pendapatan kami, kemampuan keuangan kami dari situ. Dari 1 juta pengunjung ke 130.000 kan menjadi mempengaruhi keuangan kami untuk operasional. Di situ peran pemerintah itu. Terima kasih Pak. Jadi kami kemarin sebelumnya itu sudah zero APBD seperti itu dan kami kemudian terpengaruh pandemi, kemampuan keuangan seperti itu, peran pemerintah datang menolong kami. Dan kemudian tahap berikutnya sesudah pandemi, bolehlah dikata ini sesudah pandemi seperti itu, alhamdulillah seperti kita lihat bersama di sini pengunjung sudah mulai banyak, hampir mendekati normal, boleh dikata begitu. Karena kalau normal 1 juta pengunjung, ini per 30 November kemarin sudah 570.000, jadi hampir 600.000. Artinya memang sudah mendekati normal, walaupun memang belum tapi sudah mendekati normal, dan ini berimbas kepada kehidupan kami untuk pemeliharaan, pengembangan dan lain-lain, dan juga untuk yang terutama dan untuk gaji karyawan seperti itu. Semoga dengan hari ulang tahun ke-14 ini bisa merangkak lagi untuk naik begitu ya Bu ya. Tadi yang ditanyakan itu kan tema ulang tahun guys. Jadi memang alhamdulillah sekali di umur 14 ini Taman Pintar sudah
menuju pemulihan ekonomi seperti itu. Jadi temanya tidak lepas dari tema ulang tahun Kota Yogyakarta yang sulih pulih luwih. Jadi kalau kami ini terinspirasi dari itu, kami adalah dengan semangat adaptasi, kemudian berinovasi dan juga berkolaborasi untuk senantiasa kami untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi temanya adalah seperti sana, let's get science. Jadi tetap ke tema-tema sains. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Kita kan juga bertanya ke Pak Aman Yudadi, seperti tadi dikatakan oleh Bu Retno bahwa pandemi kemarin juga sangat turun begitu dari yang jumlah pengunjung bisa 1 juta selama setahun itu, jadi sangat turun sekali. Kemudian Pemkot hadir untuk mendukung Taman Pintar. Seperti apa Pak kemarin yang sudah dilakukan oleh Pemkot untuk memberikan dukungannya Pak? Selama ini kan sejak berdiri tahun 2008 itu kehidupan Taman Pintar secara kemampuan keuangan dapat mandiri. Artinya bahwa berbagai aspek menyangkut kepegawaian, menyangkut pemeliharaan, menyangkut penyempurnaan alat layanan, semuanya didukung dari jasa layanan yang didapatkan. Tetapi dengan tadi mendapat cerita bahwa selama pandemi mengalami penurunan pengunjung, maka mau tidak mau pemerintah Kota Yogyakarta mengambil peran dalam politik anggarannya untuk memberikan dukungan yang semula zero APBD menjadi sesuatu yang diberikan dari dukungan anggaran pemerintah daerah agar kerangka pelayanan minimalisnya dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Aman. Mungkin Bu Retno mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Aman, silakan. Iya, jadi selain dukungan anggaran juga yang paling penting kami dulu dari Januari ya Pak sudah koordinasi dengan konsultasi dengan pemerintah kota. Memang untuk pandemi kan memang sesuatu yang tidak bisa diprediksikan, tetapi memang pada saat itu semakin kesini PPKM, kebijakan PPKM level 1, 2, 3, 4 ini dukungan moral, terutama satu dukungan keuangan, tapi juga dukungan semangat dari pemerintah, dari teman-teman di pemerintah Kota Jogja ini yang bisa membuat kami tetap semangat untuk kita harus survive seperti itu. Jadi memang selain dukungan keuangan juga dukungan semangat. Oke, ini 14 tahun ini refleksinya seperti apa ini Bu, nanti harapan ke depannya mungkin dengan kemarin Taman Pintar berbenah ataupun menuju ke pemulihan dari pasca pandemi ini seperti apa Bu nanti? Jadi harapan ke depan kami memang dimulai tahun 2021 seperti tadi yang kelembagaan kami juga mengalami dinamisasi yang cukup tinggi. Kalau dulu dari kami berdiri dulu ya Pak di Dinas Pendidikan, kemudian berdiri sendiri bidang kantor pengelolaan Taman Pintar, kemudian berubah lagi menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Pariwisata, dan perkembangan ini kami di 2021 Januari menjadi UPT Pengelolaan Taman Budaya di bawah Dinas Kebudayaan. Artinya bahwa selain unsur-unsur sains, kami juga menyajikan program layanan edukasi yang berbasis kebudayaan. Jadi di Kampung Kerajinan di sebelah situ Mbak, kami mempunyai pelajaran edukasi untuk membatik, kemudian gerabah seperti itu kemudian membatik kaos semacam. Dan artinya memang selain sains, jadi unsur budaya lokal juga kami tanamkan, kami edukasikan kepada anak-anak di pengunjung Taman Pintar seperti itu. Kalau harapan kami sih, jadi memang nanti pengunjung Taman Pintar ini ke sini selain belajar edukasi juga wawasan tentang budaya masa lalunya, bisa bisa kita lestarikan, kita tanamkan ke anak-anak bahwa budaya masa lalu kita, budaya nenek moyang kita itu seperti ini. Itu juga kita ada wahana edukasi yang kita sajikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Ini kita bertanya ke Pak Aman nih, kalau Pak Aman melihat Taman Pintar saat ini seperti apa ini Pak setelah mulai berbenah pasca pemulihan dari pandemi ini? Kalau melihat seperti apa Pak? Saya kira saya sudah melihat bahwa Taman Pintar Kota Jogja sebagai bagian dari Taman Budaya sudah mulai menyesuaikan atau berkontekstualisasi dengan situasi zamannya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian konten-konten yang
disajikan ini selalu di-upgrade sehingga kebosanan yang muncul akibat konten yang monoton itu mampu diminimalisir karena hadirnya konten-konten baru hasil dari produksi sendiri maupun kerjasama. Itu artinya bahwa Taman Pintar Kota Yogyakarta sudah mampu memahami pasar. Kemudian yang kedua, Taman Pintar ini dirubah menjadi bagian dari Dinas Kebudayaan agar punya kontekstualisasi dengan penguatan keistimewaan Jogja, bahwa media edukasi Taman Pintar ini akan kita tambah kontennya, tidak hanya orientasinya ke teknologi, tetapi konten-konten budaya, konten-konten nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bertumbuh dalam alam Yogyakarta ini juga mampu disajikan sebagai bagian dari atraksi, sebagai bagian dari komoditas edukasi sekaligus komoditas pariwisata. Jadi menurut pandangan kami, secara umum Taman Pintar Kota Yogyakarta sebagai bagian dari UPT Taman Budaya sudah sesuai dengan harapan, tetapi semuanya tentu dalam proses yang tidak bisa seketika menjadi sempurna. Pasti ini adalah bagian tahapan yang harus dilalui oleh Taman Pintar itu sendiri. Proses bertumbuh begitu ya Pak ya? Proses bertumbuh, tidak ada sesuatu yang kun fayakun jadi maka jadilah, tapi menghormati proses adalah bagian dari menikmati bagaimana kemudian Taman Pintar bertumbuh atas seluruh support sistem yang ada di dalamnya. Oke, ke depan ini Pak, apa mungkin yang perlu dibenahi atau diperbaiki atau baik untuk Taman Pintar ini bagaimana menurut Bapak ke depannya? Yang pertama tentu Taman Pintar harus memunculkan juga secara dinamis bentuk-bentuk edukasi yang bernuansa budaya itu sebagai kekuatan tambahannya. Maka kemudian UPT Taman Budaya ini tidak hanya hadir di Taman Pintar Jogja, tetapi hadir di Embung Giwangan yang ada di selatan kota. Mudah-mudahan kolaborasi antara Taman Pintar dengan Embung Giwangan sebagai bagian dari Taman Budaya mampu menciptakan sebuah daya tarik yang lebih punya kekuatan. Kenapa? Karena daya tariknya adalah kemasan konten budaya yang di-create sedemikian rupa untuk bisa memunculkan aspek atraksi sebagai kekuatan Taman Pintar, termasuk aspek interaksi. Karena Taman Pintar ini filosofi dasarnya adalah kemampuan menghadirkan edukasi yang mampu berinteraksi sehingga nuansa pariwisata rekreasinya menjadi dapat. Nah ini harapannya juga dengan konten budaya yang dikemas sedemikian rupa, maka ada penguatan bagi Taman Pintar, bagian dari Taman Budaya secara keseluruhan. Oke, baik, silakan Berto. Seperti yang dikatakan oleh Pak Aman tadi, ada konten budaya gitu ya, tapi perlu lebih dikuatkan lagi. Iya. Bagaimana dengan di Taman Pintar ini Bu? Iya, siap Pak. Ini jadi memang semuanya kan bertumbuh ya Pak ya, Mbak. Jadi memang nanti konten budaya yang kita kuatkan di Taman Pintar ya. Kemudian untuk tugas kami yang di Embung Giwangan sekarang dalam proses pembangunan fisik, nanti kalau sudah selesai untuk create konten seperti yang disampaikan Pak Aman tadi, saya sudah terbayang Pak. Jadi mungkin ada beberapa misalnya tampilan seperti itu, tampilan penari kemudian digabungkan, dikolaborasikan dengan, didukung dengan teknologi. Iya. Ya, semacam apa proyektor atau apa. Jadi nanti misal kebayang itu Pak ya, secara misalnya ada tema yang itu 100 penari atau 10 penari, tapi dengan adanya teknologi dia bisa seolah-olah ada 1000 penari. Yeah. Mungkin seperti Kolosal, itu ya. Mungkin secara teknis penggambaran kami apa yang disampaikan Pak Aman tadi mungkin yang saya tangkap kira-kira seperti itu. Jadi nanti harapan kita itu Taman Budaya itu prasyaratnya kan ada kegiatan yang bersifat indoor, tapi juga ada kegiatan yang bersifat outdoor. Makanya yang indoor akan banyak berlokasi di Taman Pintar, sementara yang outdoor ada di Embung Giwangan. Karena di tahun 2023 kita akan siapkan fasilitasnya khususnya untuk amphitheater yang ada di situ untuk
pertunjukan-pertunjukan budaya yang dikemas dengan teknologi khusus, yang dengan demikian penggambaran bahwa Taman Pintar adalah bagian dari teknologi akan benar-benar hadir, kendati substansi nilainya adalah soal budaya gitu. Di tahun 2023 nanti ya, Pak, ya, Harapannya dalam teman ya. 2023 akan terwujud, insya Allah akan terwujud gitu. Gimana Bu? Silahkan. Siap. Siap. Itu nanti di sini ya Bu ya, yang amphitheater atau Yang di amphitheater di sana Oh, kan di outdoor. Embung Outdoor ya. Yang sini indoor, banyak nanti bicara kepada pameran, Iya, bicara kepada aspek-aspek yang sifatnya lebih di dalam ruangan begitu. Iya. Baik, ini kan juga Pak Aman kan turut ya Pak ya berkontribusi dalam pembangunan Taman Pintar hingga sekarang ini. Mungkin Pak Aman bisa menceritakan bagaimana sih Pak proses pengembangan Taman Pintar hingga saat ini tuh seperti apa ini Pak, boleh diceritakan mungkin Pak Aman? Iya, jadi ini adalah bagian dari masa lalu dulu. Ini kan adalah shopping center, di mana kita sekarang duduk dulu adalah shopping center, kegiatan ekonomi yang cukup dikenal masyarakat pada zamannya, yang dikelola oleh pihak swasta bekerjasama dengan pemerintah. Pada saat aspek pengelolaannya sudah selesai, sudah jatuh tempo, maka pemerintah Kota Jogja melihat bahwa rasanya kita akan harus merubah fungsi dari lahan ini menjadi sesuatu yang lebih punya daya saing dan nilai tinggi yang saya katakan tadi untuk mendukung pendidikan dan predikat kota pariwisata. Maka hadirlah Taman Pintar. Nah, itu harus dimulai sejarahnya apa? Merubah image kawasan perdagangan menjadi kawasan edukasi tidak mudah. Ini dimulai dengan relokasi pedagang di shopping center dan seputarannya. Ini hampir kurang lebih 1.000 pedagang ke Pasar Giwangan. Itu artinya apa? Poinnya apa? Bahwa hadirnya Taman Pintar ini lewat sebuah proses kerja keras, karena dimulai dengan proses relokasi yang tentu kerja keras untuk mampu melaksanakannya dengan situasi yang kondusif. Kemudian yang kedua apa? Taman Pintar ini diinisiasi sejak tahun 2004. Kemudian grand openingnya 2008. Artinya ada waktu kurang lebih 5 tahun yang bertumbuh dari 2004 sampai 2008 yang grand opening. Itu artinya apa? Bahwa Taman Pintar menghormati nilai-nilai proses, nilai-nilai tahapan, tidak seketika hadir tetapi memang harus berproses sesuai tahapan yang ada. Dan yang ketiga, Taman Pintar Jogja ini hadir lewat kontribusi peran dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah kota tetapi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan saat itu, juga lembaga-lembaga penggiat pendidikan di Yogyakarta. Artinya nilainya apa? Bahwa rupa-rupanya menghadirkan program itu harus punya semangat kolaborasi. Sehingga saya kira 3 aspek inti tadi, bagaimana bekerja keras, bagaimana menghormati proses, dan membangun semangat kolaborasi, insya Allah sebagai nilai budaya kerja yang dibangun dalam internal Taman Pintar sebagai bagian dari UPT Taman Budaya. Kira-kira latar belakang yang harusnya dihidup-hidupkan terus adalah semangat seperti itu sebagai kultur budaya kerja yang ada di lingkup Taman Pintar, gitu Mbak. Oke, mungkin Bu Retno mau menambahkan, silakan. Iya, jadi semangat kerja keras ya Pak, dibangun dengan kerja keras, kemudian menghargai proses dan kemudian kolaborasi. Jadi matur nuwun sudah sampai di titik ini Pak. Jadi untuk yang menghargai proses iya Pak. Kemudian kerja keras kami pada masa sekarang, untuk kerja keras kami juga selain untuk ini pengelolaan juga kami ini kolaborasi juga seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kalau kami sekarang kolaborasi ada event, ada kolaborasi event, ada kolaborasi pengembangan zona dengan lembaga-lembaga yang concern terhadap edukasi. Jadi misalnya kami ini namanya Science Center ya. Kami tidak punya saintis terus terang SDM. Tidak ada. Bagaimana kami tanggung jawab kami dalam Science Center ini? Jadi strategi kami kolaborasi dengan lembaga yang kredibel. Kami boleh sebut ya Pak, kami kerjasama dengan UGM, dengan FMIPA UGM. Misalnya dalam
Seperti itu. Ini yang event ya, misalnya event robotik, kemudian water rocket, untuk penjurian, untuk segala macamnya. Untuk narasumbernya kami kolaborasi dengan FMIPA UGM, Dike FMIPA UGM. Kemudian untuk pengembangan zona, ya, karena masih terdampak pandemi tadi, ini sudah mulai berkembang, tetapi seperti yang disampaikan Pak Aman tadi, kita tidak boleh stagnan kan, harus berkembang, artinya ada inovasi-inovasi ya. Inovasi ini juga kami kolaborasi dengan untuk pengembangan zona dengan lembaga-lembaga yang concern. Misalnya ada Refresh Paut Barat, Paut Timur, ini baru saja di refresh awal tahun ini. Kemudian di atas kami kerjasama dengan beberapa ini untuk per 3 tahun, misalnya ini kami ayo monggo untuk segera di refresh, atau kemudian kerjasama kami senantiasa menjalin jejaring kemudian untuk bisa berkolaborasi dan membangun zona yang ada di Taman Pintar. Oke, tema pada tahun ini kan wisata edukasi sebagai akselerasi ekonomi pasca pandemi, Bu ya. Oke. Mungkin ada inovasi atau seperti apa nanti ke depannya di usia yang ke-14 tahun ini di Taman Pintar ini, Bu? Iya, inovasinya kalau pengembangan zona ini baru kami tadi yang memang ada refreshment ini, kemudian di atas kami refreshment itu boleh pengembangan zona itu boleh ada zona baru atau kemudian sekedar menata ya, jadi kami sesuaikan kemampuan keuangan, jadi tetap ada inovasi-inovasi baru. Ini nanti di zona Jembatan Sains kami tata ulang interiornya, kemudian perletakan alat-alat peraganya, jadi tetap ada sesuatu yang baru dengan kemampuan yang mungkin masih terbatas. Di usia yang 14 tahun ini, Bu, ini mungkin ada kegiatan atau apa ya untuk meramaikan ulang tahun ke-14 ini, Bu? Iya, jadi memang kami ada beberapa lomba, Pak. Ini saya tetap bernuansa sains dulu. Ini yang ini jadi kami ada untuk setingkat SMA sederajat. Ini kami ada lomba mural digital. Hasilnya bisa dikirim melalui email. Kemudian nanti pemenang 1, 2, 3 lewat penjurian. Ini kami beri kesempatan untuk melakukan mural yang beneran di lantai 3. Kemudian untuk setingkat SMP ada telling stories, temanya Science Around Us, seperti itu. Kemarin ada guru dari Magelang itu, Mbak, saya mau murid-murid saya besok mau cerita tentang, spoiler ini, bagaimana Borobudur itu dibangun tanpa semen, tapi pakai bahasa Inggris. Besok ini ini murid saya. Oh ya Pak, besok kita dengarkan seperti apa. Untuk yang anak-anak SD itu ini bercerita kembali. Jadi menceritakan kembali. Kami ada demo sains namanya, ya. Anak-anak diundang dulu, peserta ini sudah mendaftar, melihat apa yang sudah didemokan, kemudian menceritakan kembali. Oh kemarin demo sainsnya seperti apa. Jadi lomba-lombanya seperti itu untuk anak SD, SMP dan SMA sudah kami kategorikan sendiri. Oke, dan mungkin juga nanti harapannya di usia ke-14 ini semakin bertambah begitu ya, Bu, pengunjungnya di Taman Pintar. Iya. Di usia ke-14 ini ke depannya ini tantangan yang paling berat ini, Bu, bagi Taman Pintar ini seperti apa, Bu, ke depannya? Tantangan yang paling berat apa ya? Ya sesudah pandemi untuk sesudah pandemi ini mengembalikan ke kondisi seperti sebelum pandemi, seperti itu. Ini kami sedang menuju ke sana, jadi sudah membaik. Seperti kita lihat pengunjung sudah semakin banyak. Jadi tantangan kita bahkan sulih pulih luwih. Jadi meluwih itu kan lebih ya. Jadi mungkin kami seperti sebelum pandemi, bahkan melebihi sebelum pandemi untuk tingkat kunjungan seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Kalau dari Pak Aman sendiri melihat ke depannya akan tantangan seperti apa? Jadi menurut pandangan saya, setiap aspek apapun yang dilakukan Taman Pintar, menurut saya harus bertumpu pada dinamika masyarakat. Maka yang paling penting adalah melakukan riset keinginan masyarakat. Riset keinginan masyarakat itu menjadi penting agar arah dari pasarnya Taman Pintar itu menjadi jelas akan diapakan. Maka riset masyarakat itu menurut saya satu hal yang mau tidak mau dilakukan, karena yang kedua, Taman Pintar sebagai bentuk layanan harus bertumbuh menyelaraskan dengan harmonisasi dinamika masyarakat. Tidak boleh menjadi anti mainstream dalam konteks kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, saya kira kemampuan membangun ekosistemnya harus diperkuat. Apa caranya? Caranya adalah bagaimana meningkatkan interaksi
dengan banyak pemangku kepentingan, kemudian membangun semangat kolaborasi dan memastikan perluasan jejaring. Ini saya kira cara untuk membangun ekosistem, sehingga jangan pernah ada perasaan bahwa Taman Pintar bisa melakukannya semua sendiri, tetapi atas bangunan penguatan ekosistem itu. Dan ini saya kira catatan-catatan menjadi refleksi di tahun ke-14 perjalanan Taman Pintar baru. Kenapa Taman Pintar baru? Taman Pintar yang sudah dielaborasi dengan kepentingan budaya pada bangunan struktur yang namanya UPT Taman Budaya Kota Yogyakarta. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Aman dan Bu Retno. Sebelum kita tutup pembicaraan ini, mungkin boleh disampaikan dulu harapan kedepannya ulang tahun ke-14 untuk Taman Pintar. Terlebih dahulu dari Pak Aman, silahkan. Harapannya adalah Taman Pintar mampu memberikan bukti nyata bagi penumbuhan edukasi yang bernuansa rekreasi, dan itu adalah bagian dari ciri khas kekuatan Kota Yogyakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Silakan Bu Retno, harapan ke depan. Iya, menanggapi ini wisata edukasi ini, jadi kami ini menyajikan alat peraga yang edukatif dan interaktif. Artinya pengunjung ke sini seperti dilihat ini target utamanya adalah pelajar, jadi ibaratnya membaca buku tetapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi belajar dengan cara yang menyenangkan. Oke. Baik, terima kasih. Filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Niteni, niroke, nambah. Telungno. Oke. Baik, terima kasih Bu Retno dan juga Pak Aman sudah hadir dalam podcast Tribun Jogja. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Saya Noris, Pak Aman dan juga Bu Retno pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.